Dan sekarang kita akan buka dialog, dan di ujung virtual sudah terhubung juga dengan kami. Mohon dibantu rekan operator. Nampaknya ada Kang Badar ya di Cirebon yang akan bergabung dengan kita. Assalamualaikum Kang Saiful Badar di Cirebon untuk memberikan apresiasi pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Kang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 2 malam Buya menyimak ya. Walaupun dalam kondisi di Cirebon level 4 Bib ya. Tapi alhamdulillah gelombang cinta ini adalah bagian dari sisi lain kehidupan. Artinya ketika memasuki gelombang cinta ini, maka ada sesuatu yang membuat hati ini semakin kuat. Kekuatan cinta. Tadi Habib sudah menyampaikan bahwa kekuatan cinta itu akan mampu menjadi kekuatan tidak hanya imun, tapi juga bagaimana menghadapi kehidupan. Buya, ada yang menarik Buya. Dalam target hidup kita ini kan bahagia. Bahagia apa kesempurnaan? Itu yang pertama. Yang kedua, kadar seseorang itu kan berbeda. Artinya bagaimana sih secara fisik mengukur bahwa saya ini bahagia atau orang lain bahagia. Terkadang kita sering terjebak bahwa bahagia adalah hidup happy, hidup enak, hidup santai. Atau terkadang kita memahami kebahagiaan dari sisi material, jika punya ABC, tetapi justru di sisi lain, ruang hampa dalam hati ini akan selalu ada. Makanya ketika Buya mengajak kholwat itu adalah kan sesuatu di mana kemudian jiwa hampa itu akan menemukan kehampaannya. Ketika kita bangun malam, kita akan menemukan kesunyian. Nah, di situ saya sering merasakan ada semacam daya nalar yang kemudian saya sering mengungkap bahwa apakah kesunyian dan kesepian hati ini bisa menjadi proses untuk menuju kebahagiaan. Puisi malam ini sangat luar biasa. Ending dari tadi yang Buya sampaikan adalah kekuatan kita beribadah ya, kekuatan cinta kita kepada Allah. Tapi dalam prosesnya Buya, ini saya perlu petunjuk nih, artinya bagaimana mengisi ruang yang kosong, yang terkadang ruang kosong ini mudah dimasuki oleh apa yang namanya bisikan-bisikan setan Buya. Jadi ketika ruang hampa, ruang kosong, ini setan cepat masuk gitu. Makanya kemudian yang tadinya kita akan mengejar target kebahagiaan itu sering terganggu. Malam hari ini Mbak Siti ya menggugah lagi rasa kebahagiaan dengan gelombang cinta. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dengan cara membaca karena memang ahli baca prosa. Begitu Bu ya, saya pengen mendapatkan ketika ruang hampa, ruang kosong, itu masuklah kemudian sikap keraguan dari apa yang telah diperbuat. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Saiful Badar dari Cirebon. Ya, langsung Buya, silakan. Memang itu di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah, di dalam syarahnya Iqadul Himam, dikatakan di situ bahwa kesibukanmu, apakah kesibukan fisik dengan bekerja, batin tulang, peras keringat, jungkir malik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, menjadi siang, ataupun juga kesibukan batin kamu dengan kerisauan, kegelisahan, ketakutan, kesedihan dan sebagainya, itu semuanya membuat dirimu terkapar.
engkau dalam ruang hampa dan sulit engkau akan menemukan Tuhanmu. Karena terlalu banyak kesibukan-kesibukannya itu. Makanya jangan sampaikan ada ruang-ruang hampa itu, supaya kita sibukkan semuanya adalah dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada ruang-ruang kosong di dalam diri kita ini. Karena sangat berbahaya sekali ruang-ruang kosong itu. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, wa idza faragta fansab. Kalaupun sudah selesai kau bekerja, fansab, bekerja lebih keras lagi. Jangan dikira setelah selesai kita nikmati, tidak, kita bekerja lebih keras lagi. Kata Imam Syafi'i, fa innal ladzal 'aishi fin nasbi. Lezatnya kehidupan adalah ketika kita bekerja keras. Ya. Nah, kerja keras ini bukan kerja keras kesibukan mencari dunia, tapi juga diisi dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua orang kalau ditanya tujuannya bahagia, ngomong sih benar. Hampir semua orang, kamu hidup mencari apa? Dunia bahagia, saya mencari bahagia. Jawabnya sama, hebat jawaban semua, bahagia. Tetapi pada prakteknya setelah saya amati, hampir semua orang mencari dunia. Ya, sampai kesehatan sendiri dikorbankan untuk mencari harta. Coba nunggu warung kadang sedang laris dari mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam non stop, mumpung lagi laris sampai kan dia jatuh sakit. Setelah sakit uangnya dihabiskan buat berobat lagi. Nah itu, bahwa harta yang banyak tidak mesti menjamin dia bahagia. Jadi akhirnya bahwa sesuai dengan proposal awal ya yang telah disampaikan oleh Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Illa liya'budun, untuk mengabdi. Jangan menyembah ya. Allah bukan sesembahan. Tapi kita mengabdi kepada Allah. Jadi artinya bahwa kalimat ini wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak mencipta jin, wal insa, dan manusia, illa kecuali liya'budun, supaya mereka mengabdi kepadaku. Ini kalimat bahasa Indonesianya adalah bukan Allah tidak mencipta, tetapi Allah menetapkan bahwa ciptaannya itu ya tidak lain ya secara eksklusif semata-mata hanya untuk mereka mengabdi kepadaku. Jadi kalimat la dan illa, atau dalam bahasa Arabnya lil ikhtisas, lil qasr, kalimat eksklusif, saya hari ini tidak makan apa-apa kecuali nasi. Sebetulnya bukan menyatakan tidak makan, tapi hari ini saya hanya makan nasi saja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu bukan meniadakan Tuhan, tapi menetapkan ketuhanan secara ikhtisas, secara eksklusif hanya kepada Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah, itu bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya Allah, itu cuma seperti itu. Jadi manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi, bukan untuk yang lainnya. Nah, jadi kalau kita hidup ini tidak untuk mengabdi kepada Tuhan, berarti kita melanggar proposal awal, tidak sesuai dengan jalurnya. Nah, sehingga artinya begini. Ketika kita berbuat sesuatu, tapi masih ada harapan di dalam diri kita mendapatkan sanjungan. Anda pernah melakukan nggak begitu? Pernah. Ada kan? Nih, biar orang tahu nih, gue nih hebat nih, gue ini dermawan nih, kan gitu. Sehingga ngasihnya juga sengaja, nyumbangnya itu sebelum khutbah Jum'ah. Sambil bawa wartawan 3. Iya kan? Sama dipoto, terus Jumat tuh di Radar Cirebon. Nah itu kan. Nah,
Percaya atau tidak? Ternyata setelah diberikan uang itu, dia menunggu orang bertepuk tangan, ternyata enggak ada yang tepuk tangan. Kecewa enggak? Kecewa. Apalagi tepuk tangannya, tepuk tangan pramuka, prok prok prok, prok prok prok. Makin marah dia. Jangan minta sumbangan lagi kepada aku. Jadi kekecewaan itu adalah berawal dari karena kita sudah salah arah. Bahwa dalam berumah tangga juga, nih Bu Ayu Siti, kalau ketika engkau menikah niatnya untuk mencari kesenangan berumah tangga, Anda kecewa kok. Tapi kalau niat awalnya sengaja untuk beribadah kepada Allah, maka suami apapun yang kau temukan pasti akan membahagiakan kamu. Karena tidak ada urusan dengan orang. Jangan pernah punya harapan ar-roja. Ketika Anda berharap dari siapapun, Anda selalu kecewa. Ketika Anda sudah tidak berharap kepada siapapun untuk berbuat baik kepadamu, maka sejak itu engkau merasakan semua orang yang ada di sekitarmu baik-baik semua. Terima kasih. Ya, luar biasa. Luar biasa Bu ya. Terima kasih untuk penjelasan yang sudah diberikan atas beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Mas Badat. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.